Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Terus. Teman-teman, ya, di hadapan saya ada dua jenis makanan. Ya. Yang pertama adalah mie goreng. Yang kedua adalah sate. Ya. Ini dua menu makanan yang bikin penasaran untuk saya bahas. Yang pertama adalah mie goreng, yang kedua adalah sate. Ini apa hubungannya? Sebenarnya tidak ada hubungannya teman-teman ya. Tapi kalau ceritanya ini, kalau satenya ini habis dikasih tetangga yang lagi ada sunatan ya, ada anaknya lagi sunat, terus dia bikin sate, kita dikasih. Yang kedua mie goreng ini bikin atau beli ini ya kurang lebih gitulah, penting adanya jadi ini. Nah, tapi yang mau saya bahas ini gini loh teman-teman. Sate ini sate kambing ya teman-teman ya. Sate kambing yang kalau memang dari segi penampilannya kurang bagus ya. Tapi yang namanya dikasih ya alhamdulillah dikasih. Ini sate kambing bentuknya ini enggak seperti apa ya yang kebanyakan yang dijual ini ya. Potongannya juga kurang menarik sebenarnya. Ya, dari segi cara bakarnya juga kurang profesional ini ya. Tapi enggak apa-apa. Saya bukan membahas satenya ini teman-teman. Saya bukan membahas satenya, rasanya bagaimana, penampilannya bagaimana, atau cara jualnya bagaimana. Saya tidak nyampaikan itu teman-teman. Apalagi mie goreng ini yang cuma satu mangkok, kayaknya ini sisa ini teman-teman ya, bukan utuh, ini sudah apa namanya, sudah dimakan, sudah sebagian dimakan kayaknya teman-teman. Tapi tidak masalah lah, tidak masalah. Apa yang ada di hadapan saya ini bukan maksudnya untuk pamer atau enggak, ini dikasih tetangga ini beli atau enggak. Tapi yang saya bahas itu gini teman-teman. Kalau misalkan saya contoh ya, kalau misalkan teman-teman itu beli sate di warung, beli mie goreng di warung, beli apalagi nasi goreng di warung ya, yang dibungkus atau dimakan di tempat ya, atau apalagi yang ya, itu yang pernah enggak berpikir ada satu temennya itu yang selalu ngikutin ya, bukan es teh, bukan es jeruk. Nah itu kan makanan lain ya. Kalaupun ada yang tidak suka es teh, kadang cuma minum air putih, minta air putih. Nah, tapi ini yang jadi penasaran ya, saya selama ini tuh kenapa temennya itu kok selalu ikut ya. Tapi jumlahnya tidak banyak, cuma sedikit, cuma mungkin sekitar apa 1 sendok ya kurang lebih lah, tidak lebih dari 1 sendok pasti dia ikut. Kita beli sate ada dia, kita beli goreng ada 2, kita beli nasi goreng walaupun tidak ada contohnya di sini tapi ada dia ikut ya gitu loh. Nah, apa itu sih ini teman-teman? Nah, tahu kan, ini namanya acar. Ini kebetulan ada 2 acarnya. Nah, karena 2 jenis makanan yang berbeda, satu sate, satu mie goreng. Tapi ini namanya acar ini tidak pernah ketinggalan teman-teman. Saya heran kenapa dia ikut terus ya. Dijual sate, di penjual sate ada acar, di penjual mie goreng, nasi goreng, acar ikut ya. Nggak tahu dimakan atau enggak, tapi dia selalu menemani, dia setia sekali menemani sate dan mie goreng dan nasi goreng atau yang lain. Nah, padahal mungkin kalau mikir orangnya mau atau enggak ya, kok dikasih aja itu loh. Nah, teman-teman pasti enggak heran dengan namanya acar ini ya. Acar ini biasanya bahannya itu
ada yang timun, ada bahan dasarnya dari timun atau ditambahi wortel atau dikasih anu, tergantung kreasi yang masak, ya kan. Nah ini biasanya dikasih apa namanya cuka ya, dikasih cuka ya, dengan kadar tertentu, dengan takaran tertentu ya. Biasanya disajikan dengan ya teman-temannya ini loh, dia setia sekali mengikuti sate, mie goreng, nasi goreng atau yang lain, dia itu setia sekali ya, selalu hadir gitu loh ya. Yang saya ingin tahu kenapa sih sampai saat ini saya belum dapat jawaban, tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya, kenapa dia kok selalu acar ini selalu ikut hadir dan dihadirkan ya. Kenapa kok dihadirkan? Karena belum tentu orang itu yang beli sate misalnya nggak pakai acar mas, enggak, ikut aja, mau nggak mau, dimakan nggak dimakan sama peluangnya, penjualnya dikasih sudah. Ini juga dikasih tetangga ini, saya juga nggak pesen, dikasih tangga ada acarnya, dikasih sate ada acarnya itu loh. Nah ternyata berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika saya, ini pengalaman pribadi ya, kalau pengalaman teman-teman sendiri atau secara ilmiah saya nggak tahu, tapi yang saya rasakan ketika saya makan sate ya, ada ketika habis makan satu sunduk atau dua sunduk kan ada rasa enek ya, ada rasa apa bahasa Jawanya itu belenger ya, belenger lah. Ternyata hanya makan satu apa ya, satu biji ini ya, satu biji acar ini itu kayak hilang, kayak pengen makan lagi gitu kan. Makan mie goreng habis berapa sendok, 5 sendok kayak belenger gitu ya, makin hanya satu aja atau dua biji itu kembali lagi kayak netral lagi rasanya mulut ini. Nah nasi goreng juga sama, karena kacang saya juga kadang beli nasi goreng malam-malam gitu ya, untuk menghilangkan rasa enek atau belenger tadi itu ya dengan acar ini kayaknya. Nah, walaupun kadang variasinya itu penjualnya kadang acarnya itu enggak dikasih apa-apa, cuma timun aja yang diiris. Kalau yang aslinya kan ada kecut-kecutnya, ada sensasi kecutnya, nah, cukanya, ada wortelnya. Kalau ya variasi yang lebih apa harganya lebih mahal ya, kayak cateringan itu ada variasinya, ada merahnya nih, ternyata wortel, isinya wortel sama timun. Nah ternyata fungsinya acar itu, pengalaman pribadi saya ketika makan suatu sate atau itu lagi yang saya bikin enak itu ketika kita kan orang Jawa yang tidak bisa makan, tidak biasa makan yang lemak-lemak kayak apa nasi kebuli ya. Kalau kita makan di warung apa agak-agak bau-bau Timur Tengah itu ada nasi kebuli ya. Nah kita mangan satu dua sendok itu rasanya enak gitu, nggak tahu kenapa. Itu mungkin rempah-rempahnya juga beda dengan yang disajikan ala-ala Nusantara ya, tapi ketika ya itu mesti, apalagi kebuli itu acar selalu hadir, setia menemaninya ya, tanpa kita minta pun sama penjualnya pasti dikasih namanya acar. Nah ternyata dari pengalaman pribadi saya itu, gunanya acar itu salah satunya untuk menetralisir rasa enek atau belenger ya pada makanan yang kita makan ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain atau secara ilmiah yang bisa dijelaskan atau disampaikan ya, monggo. Ini saya hanya berbagi pengalaman pribadi saya tentang yang namanya acar ini ya. Kok penasarannya itu kenapa dia itu selalu hadir menemani makanan-makanan yang ya kalau dimakan itu mudah blenger atau mudah enek gitu ya. Nah, ternyata yang saya rasakan itu yaitu tadi, dia menetralisir. Jadi kalau separuh makan kita sudah blenger, makan acar nanti kayak hilang blengernya, makan lagi, jadi sampai habis ya.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya bisa, mudah-mudahan bisa diperbaiki untuk yang video-video berikutnya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.